Jadi yang pertama kali harus ditata ini masalah hati dulu. Antum tolong perhatikan semuanya. Seperti kita ngaji ini, nuntut ilmu, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikatakan menuntut ilmu itu artinya apa? Nuntut ilmu, asalnya ilmu itu apa? Takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Takutnya tempatnya di mana? Takut tempatnya di mana? Di hati. Ini dulu, ini perhatikan. Tolong semuanya perhatikan, yang ikhwan, akhwat perhatikan. Ini penting ini. Ketika kita nuntut ilmu, yang kita harus bina ini bagaimana kita ini tunduk hati kita kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena ini dakwah para nabi, para rasul, mengajak orang untuk takut kepada Allah. Semua dakwah nabi. Antum lihat, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang kepada Fir'aun, ini tagut yang paling tagut, Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Disuruh Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun karena dia tagut, melewati batas. Katakan kepada Fir'aun, faqul hal laka ila an tazakka, maukah kamu, aku tunjukkan kamu agar kamu membersihkan hati kamu. Untuk awal dakwah itu tazkiyatun nufus, membersihkan hati kamu. Karena Fir'aun sombong, supaya hilang kesombongannya. Sombong Fir'aun, seperti iblis sombongnya, aba wastakbar, sombong. Kemudian selanjutnya apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki engkau agar engkau takut kepada Allah. Jadi ilmu itu berusaha bagaimana ilmu itu membersihkan hati kita dan membuat hati kita takut kepada Allah. Ini baru kita nuntut ilmu yang benar. Bukan rutinitas nuntut ilmu, bukan. Bukan juga rutinitas ngajar, bukan. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita mengajar, dengan kita berdakwah, timbul rasa takut kita kepada Allah SWT. Ini penting. Ini masalah hati. Makanya Nabi Muhammad SAW di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, apa yang kata Allah? Wa yuzakkihim. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia dari kesombongan, dari ego, dari penyakit dengki, iri, kemudian juga bakhil, dan juga berani dalam berbuat maksiat kepada Allah, dan yang lain. Banyak penyakit hati, puluhan penyakit hati itu harus dibersihkan. Kalau dia ngaji tapi tetap maksiat, dia ngajar tapi tetap juga dia nggak takut kepada Allah, apa manfaatnya? Makanya Allah menyebutkan tentang tingkatan ulama itu. Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah para ulama. Tambah takut dia kepada Allah, bukan tambah berani. Sekarang tambah berani, tambah berbuat syirik, tambah berbuat bid'ah, tambah dia mengajak umat kepada kesesatan. Nggak takut dia kepada Allah. Mesti tingkatan dia sebagai majelis ulama, tambah takut dia kepada Allah Taala. Sebagai seorang dai, tambah takut dia kepada Allah. Dan antum sebagai thalabatul ilm, tambah takut kepada Allah. Ini namanya ilmu. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma al khasyatu. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat meriwayatkan hadis, tapi ilmu itu bagaimana kita takut kepada Allah. Itu ilmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Jadi ilmu itu menata hati kita bagaimana takut kepada Allah. Dengan kita takut ini, kita akan terus istiqomah di jalan yang lurus. Ini dulu tata hati kita. Sebab kita, kalau kita lihat keadaan kita ini, banyak yang tidak takut kepada Allah. Takutnya kepada manusia, takutnya kepada temannya, takutnya kepada orang lain, takutnya kepada atasan, nggak takut dia kepada Allah Taala. Padahal yang punya ganjaran dan pahala Allah, yang punya siksa Allah, yang punya sorga dan neraka Allah, dia mesti takut kepada Allah. Makanya Nabi Musa AS mengajak Fir'aun untuk membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Yang paling pokok kesombongannya dia, keangkuhannya dia. Kemudian dia ajak untuk apa? Untuk takut kepada Allah. Semua seperti itu. Makanya para nabi dan para rasul mengatakan kepada umatnya, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah nanti pada hari kiamat. Jadi kita harus takut. Kalau kita nuntut ilmu, takut harus ada dalam hati kita. Takut. Kita kalau berbuat begini maksiat, nanti bagaimana azab Allah? Kita melanggar, bagaimana nanti kita dihisab? Kita mengambil uang orang, bagaimana nanti dihisab ya hari kiamat nanti? Terus seperti itu, takut kepada Allah, nggak tambah berani. Ini banyak
Penuntut ilmu tambah berani, banyak ustadz tambah berani, banyak, apalagi untuk lihat kiai-kiai dan yang lainnya, tambah berbuat maksiat mereka kepada Allah Ta'ala, tambah mengajak orang kepada kesyirikan dan bid'ah, nggak ada rasa takut dia kepada Allah Ta'ala. Makanya hati ini harus ditata. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Quran dan Sunnah, kemudian apa? Kemudian apa? Membersihkan hati manusia. Maka nikmat yang terbesar itu Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Surah 3 ayat 164, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ingatlah, sungguh kata Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatnya, membersihkan hati mereka, dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata, sesat sebelum itu. Makanya datangnya Nabi Muhammad SAW nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada.